teman-teman semuanya, kembali lagi bersama aku di channelku seperti biasa ya, tentang pembahasan pathway dari berbagai macam penyakit. Kali ini aku mau bahas tentang pathway penyakit ISK atau infeksi saluran kemih. Menurut Museum tahun 2019, ISK atau infeksi saluran kemih itu terjadi ketika bakteri atau kuman masuk ke dalam saluran kemih dan berkembang biak di sana. Oke, kita mulai saja ke penjelasan pathway-nya. ISK atau infeksi saluran kemih itu sebagian besar disebabkan oleh akumulasi beberapa penyebab dan faktor risiko seperti kelainan kongenital, obstruksi dan gangguan neurogenik, bisa juga karena mikroorganisme, dan juga bisa karena minimnya pengetahuan tentang penyakit ISK itu sendiri. Nah, untuk kelainan kongenital ini menimbulkan fungsi kutub uretrovesikuler ini menurun, dan juga bisa karena kelainan anatomi pada sistem perkemihan, yang mana organ ureter itu sempit dan menimbulkan gangguan sistem perkemihan. Dan obstruksi gangguan neurogenik juga pada persarafan area perkemihan terganggu, ini akan menyebabkan refleks pengaliran urin tidak lancar sehingga urin itu menjadi statis di vesika urinaria atau kandung kemih. Nah, ketika urin ini statis atau tidak bergerak ya di kandung kemih, dia tidak keluar dan tersendat di kandung kemih, ini akan menimbulkan penimbunan cairan dan kuman. Bahkan bisa terjadi reflux atau aliran balik karena terbendungnya cairan kemih. Saking banyaknya ya kemihnya atau urinnya tidak bisa keluar dari vesika urinaria atau dari ureter. Jadi dia bisa reflux tuh, bisa terjadi aliran balik ya. Nah, itu akan menimbulkan penimbunan cairan yang lebih banyak lagi, dan kuman pasti akan berkembang biak banyak lagi di sana ya. Sehingga diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah infeksi saluran kemih. Dan penimbunan cairan dan kuman pada vesika urinaria ini akan menimbulkan distensi atau pembesaran pada kandung kemih ya, atau pembesaran pada vesika urinaria. Dan juga bisa menimbulkan nyeri pada pinggang. Nah, ketika ini terjadi berlangsung lama, akan menstimulus persarafan antara ginjal dan intestinal, atau disebut juga refleks renointestinal. Dan hal ini dapat menimbulkan mual muntah pastinya ya, dan anoreksia. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah kekurangan volume cairan. Ini kalau misalkan sudah terjadi berlangsung lama ya, tidak ditangani. Dan ISK juga bisa disebabkan karena mikroorganisme. Nah, biasanya disebabkan karena kurangnya kebersihan personal hygiene saluran kemih bawah, atau juga karena kurang pengetahuan tentang penyebab terjadinya ISK itu sendiri. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah kurang pengetahuan. Lalu ketika personal hygiene kurang, maka kuman pastinya akan bertambah meningkat ya, dan berkembang biak di saluran kemih. Jika sudah terjadi ISK, pastinya akan terjadi respon peradangan. Banyak kan ya respon peradangan itu seperti demam. Pasti biasanya dia juga akan merasa nyeri. Dan dia juga akan merasa terganggu ya, tidak nyaman. Nah, untuk respon peradangan seperti demam ya, maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah hipertermi. Dan respon peradangan lainnya juga, ISK ini dapat menimbulkan rasa sakit dan panas pada area simfisis, dan terjadi disuria atau rasa sakit ketika berkemih. Nah, nama lainnya sih kita biasanya nyebutnya anyang-anyangan ya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah nyeri akut. Dan ketika terjadi nyeri, terutama karena anyang-anyangan ini pasti akan menimbulkan kurang tidur. Karena kan sedikit-sedikit pengen pipis,
sedikit-sedikit pengen pipis, dan urinnya itu keluarnya sedikit dan perih dan sakit pastinya untuk pasien ISK ini ya. Dan itu akan terganggu pasti aktivitasnya atau istirahatnya. Biasanya dia kurang tidur juga karena kejadian itu kan. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan rasa nyaman. Nah, ketika terjadi ISK hingga meradang dan ini tidak ditangani berlanjut lama, yang mana kandung kemih tidak akan kuat menampung urin jika urin tidak dikeluarkan secara optimal. Ini akan menimbulkan polakisuria urgensi, yang mana pasien ISK ini akan merasa tidak puas saat buang air kecil. Dan tandanya itu disertai dengan rasa panas atau nyeri ya. Maka diagnosa keperawatan yang dapat diangkat adalah gangguan eliminasi urin. Oke, sekian dari aku penjelasan tentang pathway ISK atau infeksi saluran kemih. Mudah-mudahan dapat dipahami ya. Jika ada kekeliruan dalam pemaparan materinya, bisa diisi kolom komentarnya. Semoga video ini bermanfaat. And next kita ketemu di video pathway selanjutnya ya. Kita belajar bareng-bareng, saling koreksi, sok silahkan ditulis aja komennya. Jangan lupa subscribe channelnya dan dukung selalu. See you next video, salam sehat selalu, bye-bye.